Kajian Fathul Bari Kitabul Adab bab ke berapa nih ya? Bab ke 27 ya, kok tandanya pindah sih. Bab ke 27 ya, bab rahmatin nasi wal bahaim. Bab menyayangi, mengasihi sesama manusia dan binatang. Ada 6 seluruhnya di dalam bab ini, ada 6 hadis seluruhnya, baru 3. Nah, yang pertama ya hadis yang menerangkan Rasulullah SAW itu orang yang Rafiqon Rahima, ya Rasulullah itu orang yang lembut hatinya, pengasih, penyayang. Itu dalil atau hadis pertamanya yang tentu saja Rasulullah SAW itu orang yang demikian ya, karena pastinya sangat terpengaruh oleh ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Biar bagaimanapun lah gitu, pasti sangat terpengaruh, dan memang juga diwajibkan demikian. Nah, Rasulullah yang hadis yang pertama yang menerangkan demikian ya, Rasulullah SAW itu seorang yang lembut ya, berhati, itu hatinya lembut dan penyayang. Kemudian hadis yang kedua yang menerangkan orang yang merasa kehausan lalu menemukan sebuah tempat air, empang lah kita nyari empang, siga menang nyeun empang sumur sih biasanya diartikan demikian ya. Lalu dia turun kemudian minum, ketika dia setelah selesai dia keluar, dia mendapati seekor anjing yang sudah hampir mati, mungkinnya hampir mati kehausan. Lalu dia turun lagi membawa air, mengambilkan air dengan sepatunya, sepatunya diisi air, lalu digigit dengan mulutnya, dia sendiri naik merayap. Yang bernama keluar itu, naik keluar dari sumurnya itu merayap. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan Allah berterima kasih kepada orang itu dan mengampuni dosanya. Nah, tapi di hadis ini kan masalahnya yang kedua itu ya, menyayangi binatang. Orang ini artinya dia tidak tega gitunya melihat seekor anjing dalam kondisi demikian. Lalu dia bawakan air, dia ambilkan air, kemudian diberi minum. Allah berterima kasih dan mengampuninya. Nah, hadis kedua juga sangat jelas gitu ya. Sangat jelas nih menyayangi binatang itu di dalam hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, ini yang tadi yang barusannya dikatakan kalau Rasulullah itu kata Malik bin Al-Huwairis di hadis yang pertama, Rasulullah SAW itu seorang yang hatinya lembut dan seorang yang sangatlah pengasih gitunya, seorang yang pengasih, orangnya penyayang. Itu barusan saya katakan bahwa selain ya memang diwajibkan oleh Allah, juga pasti sangat terpengaruh. Ya, kalau Allah itu maha pengasih, maha penyayang, ya Rasulullah SAW ya yang menerima ayat-ayat Al-Quran ya sangat terpengaruh. Maha pengasih, maha penyayangnya Allah itu ya, kalau bahasa Arabnya itu rahmat.
Nah tak iya tanya rahmat teh masdar, kata dasar dari Rahman Rahim, itu kata dasarnya rahmat. Nah di hadis yang ketiga ada seseorang yang ikut sholat. Seseorang itu Arab kampung ya, Arab gunung, ikut berjamaah bersama Rasulullah SAW. Di dalam sholatnya orang tersebut berdoa, Allahumma arhamni Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu. Nah artinya ya Allah, kalau bahasa kitanya ya Allah rahmatilah aku lah gitu ya, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati seorang pun selain kami berdua. Nah, ini rahmat kata dasarnya gitu ya, rohima yarhamu rahmatan. Nah sementara kan Allah itu Rahman Rahim, itu maha pengasih, maha penyayang, yang digambarkan dia di bab berapa nih, bab sebelumnya ya, sudah digambarkan bab 19 ya, sekarang bab 27 nya di bab 19, ja'alallahu rahmata fi mi'ati juz'in. Nah maha pengasih maha penyayangnya Allah itu digambarkan seperti ini, maha pengasih maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, itunya katanya itu Ar-Rahman Ar-Rahim, bahasa kita sih itu terjemahnya suka diterjemah demikian ya, maha pengasih maha penyayang. Nah maha pengasih maha penyayangnya Allah itu dia digambarkanlah seperti ini, bahwa Allah itu mengadakan, Allah menciptakan rahmat sebanyak 100 buah. Tara maha Rahman maha Rahim Allah itu demikian gitu ya, ada 100 buah rahmat. Dari 100 itu yang satu Allah mengambil satu, dan itulah rahmat itulah yang satu dijadikan landasan, ya dijadikan landasan Allah menciptakan seluruh makhluknya, dan seluruh makhluknya itu kebagian berarti. Nah ininya Allah mengasihi, Allah menyayangi. Kalau Allah itu mengasihi, menyayangi itu mengasihi, menyayangi seluruh ciptaannya atau seluruh hambanya, semua gitunya makhluk, semua yang diciptakan oleh Allah itu dikasihi, disayangi oleh Allah. Nah Rasulullah SAW tentu sangat terpengaruh ya dengan hal tersebut. Nah di hadis yang ketiga ada orang yang berdoa demikian, ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad, dan jangan engkau berikan kepada siapapun selain kami berdua. Itu terdengarnya oleh Rasulullah SAW. Orang tersebut ketika sholat berjamaah berdoa demikian. Setelah selesai sholat, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada orang tadi, laqad hajjarta wasi'an, sungguh kamu itu sudah mempersempit rahmat Allah yang maha luas. Berartinya rahmat Allah yang maha luas. Nah, seperti tadi ya, maha luasnya itu di bab ke-19 Allah menciptakan 100 buah rahmat. Dari yang 100 itu Allah mengambil satu. Nah rahmat yang satu inilah yang dijadikan landasan, yang Allah bagikan kepada seluruh ciptaannya. Lalu orang ini berdoa, ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad, yang lain jangan.
Padahal semua yang diciptakan oleh Allah itu diberi rahmat, kebagian rahmat. Bahkan itu kan rahmat Allah inilah yang dijadikan landasan Allah menciptakan seluruh makhluknya. Yang artinya tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan untuk disiksa, itu tidak ada, semuanya untuk dikasihi, disayangi. Jadi semua makhluknya demikian. Orang ini berdoa, limpahkanlah rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad, dan jangan ada selain kami berdua yang engkau beri rahmat. Rahmat Allah yang maha luasnya malah dipersempit hanya untuk dua orang. Artinya ya, di dalam hadis ini nih ya, Babu Rahmatin Nas, ini membukharinya ya, membuat judulnya demikian, bab menyayangi sesama. Nah, bahkan di penjelasan di hadis terakhir nanti ya, bagaimana kalau orangnya kafir, ya sebagai manusia biasa saja. Tapi kan Rasulullah berperang dengan kafir itu karena mereka dulunya Rasulullah berperang itu dengan orang-orang kafir. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada penyembah berhala, gitulah, macam-macam kafirnya. Dulu Rasulullah SAW berperang dengan mereka itu karena mereka itu ya sebutlah mengganggu, menghalangi, itu bahkan mau menghancurkan Islam. Beda lagi masalahnya. Kalau di luar itu misalnya Abdurrahman bin Auf itu kan sahabat paling kaya. Umar bin Khattab juga sama dengan Abdurrahman bin Auf ya, berniaga juga. Di dalam Kitabul Ilmi-nya ada bab ini, ada babut tanawub fil ilmi, bab saling bergantian itu dalam mencari ilmu. Nah, Umar bin Khattab itu suka bergantian dengan tetangganya yang sama-sama muhajirin, semuanya kan berdagang. Jadi giliran gitu di jadwal waktunya berdagang, maka tetangganya yang bersama Nabi nanti ketika pulang dapat apa saja dari Nabi. Kalau giliran tetangganya yang berniaga, Umar bin Khattab yang belajar gitulahnya yang bersama Nabi. Nah, Abdurrahman bin Auf sebagai yang menjadi sahabat paling kaya, kemudian Umar bin Khattab juga samanya berniaga demikian. Mereka ini berbisnisnya dengan siapa? Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf dan sahabat yang lain juga sama lahnya. Mereka ini berdagang, berbisnisnya dengan siapa? Jadi sahabat atau dagang tidak melihat agamanya. Ya, tanpa tidak melihat agamanya. Jadi rekan bisnis lah gitunya. Rekan bisnis Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab banyak orang-orang kafir. Sambil berdakwah dia Abdurrahman bin Auf nih ya. Abdurrahman bin Auf itu termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, dan yang membawa, yang mengajak Abdurrahman bin Auf masuk Islam itu adalah Abu Bakar, rekan bisnis. Tapi kalau kaum kafir yang memerangi Islam baru dilawan, terjadilah perang. Nah, di luar itu artinya dilihat dari sebagai manusianya, tetaplah ini bab mengasihi, menyayangi sesama manusia. Bandingkanlah kalau begini, hadis yang keduanya di kemarin yang menerangkan itu kan seseorang melihat seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Anjing itu sampai menjilat-jilat tanah itunya kehausan. Oleh orang itu diberi minum. Allah berterima kasih kepada orang itu karena ini hambanya sudah diselamatkan. Ya, seekor anjing juga kan hamba Allah ya. Alah, hamba Allah. Biasa nama dalin eta hamba Allah dina kurung.
Nah, karena orang ini telah menyelamatkan hidup salah satu makhluk, salah satu ciptaan Allah, maka Allah berterima kasih atas jasanya tersebut. Dan atas jasanya tersebut timbal balik, balas budi, anggaplah dalam tanda kutipnya, balas budi dari Allah adalah Allah mengampuni dosanya, padahal memberi minum, menyelamatkan hidup seekor anjing, bukan binatangnya, tapi ini makhluk Allah. Nah, kalau manusia bagaimana? Berandai-andai ya beginilah, kalau yang menggelepar kehausan hampir matinya manusia, tapi dia kafir, mau dibiarkan? Ya, kalau yang menggelepar hampir matinya itu manusia, tapi kita tahu, wah dia ini orang kafir, sudah biarkan saja. Anjing wae diberi minum, masa ini manusia, masa terhadap manusia malah tidak demikian, dengan alasan karena dia ini orang kafir. Nah, padahal kan seperti tadinya Abdurrahman bin Auf itu asalnya itu rekan bisnisnya Abu Bakar. Oleh Abu Bakar didakwahi lah gitunya, didakwahi oleh Abu Bakar mau masuk Islam. Ya, apalagi kalau melihat Abu Bakarnya, kalau melihat Abu Bakar itu disebutnya berakhlak mulia lah itu, dengan tolok ukur norma, belum agama nih, belum seperti Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi kan seorang yang berakhlak mulia menurut masyarakat jahiliyah, menurut orang-orang jahiliyah. Rasulullah itu seorang yang berakhlak mulia. Nah, Abu Bakar itu sama dengan Rasulullah SAW. Justru itu diantara yang menarik bagi Abdurrahman bin Auf itu, karena Abu Bakar itu seolah-olah dalam kurung tanpa celah tertarik gitu masuk Islam. Nah iyalah menungajak nabara gajul merengan jabihan atuh. Ya, kalau yang mengajak masuk Islamnya orang yang tidak menunjukkan lah gitunya, tidak menunjukkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, mana ada yang mau diajak masuk Islam. Paling ngejebian maneh benerkeun heula aja gitu teh meureunna boro-boro. Nah, artinya kan ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin berperang itu bukan menindas, bukan menjajah, itu bukan akhlak muslim. Berperang itu karena mereka ketika didakwahi itu malah mereka mau intinya mereka malah mau menghancurkan Islam. Baru terjadi perang. Nah, di luar itu dengan hadis yang kedua gitunya, seekor anjing saja yang diselamatkan oleh seseorangnya di hadis yang kedua, Allah berterima kasih karena dia orang ini telah menyelamatkan hidup salah satu makhluknya, salah satu hambanya. Itu kan kemarinnya di hadis nomor 2 di ujung hadisnya, Allah berterima kasih kepada orang itu dan mengampuni dosanya. Nah, berandai-andai katanya, bagaimana nih kalau seseorang mendapati yang menggelepar kehausan hampir mati itu manusia, mau ditolong nggak? Andai wah dia kan kafir tapi cenah paeh anjing wae dipang nyokotkeun cai dan Allah berterima kasih. Ya, apalagi ini manusia, bisa jadi dengan andainya gitunya bukan seekor anjing gitu, seorang manusia lalu turun bawakan air diberi minum, dia kafir, bisa jadi dia masuk Islam setelah diberi minum. Melihat akhlak seorang muslimnya, akhlak seorang muslim yang mulia,
menarik gitu eta teh. Karena yang kafir diperangi, ya kafir bagaimana dulu? Kafir namanya bukan tetangga kafir kudu unggal panggih di baledog, orang itu kafir baledog, kafir babuk. Itu bertetangga menunjukkan akhlak yang baik. Ya Rasulullah SAW pun kan pernah menengok orang Yahudi yang sedang sakit. Rasulullah pernah menengok seorang Yahudi yang sedang sakit. Detik perang mah gitu. Rasulullah menunjukkannya akhlakul karimahnya bukan hanya kepada orang Islam. Karena dulu Rasulullah SAW itu menyebarkan Islam itu kepada siapa? Ya Rasulullah menyebarkan Islam kepada siapa? Kafir wunggul pan harita tidak Islam nama baru. Ya Rasulullah sendiri sebagai seorang nabi, terus sudah ada yang beragama Islam, yang lainnya belum. Kan belumnya, paling istrinya Khadijah, kemudian sobatlah kawan dekatnya Abu Bakar. Ketika Allah memerintahkan mulai akhirnya dakwah secara terbuka, mulailah Rasulullah menyebarkan Islam. Nah kemudian adalah satu dua gitu, di awal-awal itu tidak langsung banyak yang masuk Islam. Nah, tapi kan ini di Rasulullah berdakwah demikian itu kan disebutnya ditunjang oleh akhlak beliau yang mulia, dan dikenal demikian juga beliau itu sebelum menjadi nabi. Nah ini dilanjutkan lagi nih ya. Itu hadis kedua tuh, masa kalau ada manusia yang hampir mati kita biarkan dengan alasan oh dia kafir, antep cenah pae. Anjing wae di bantuan, anjing saja diambilkan air, masa manusia enggak? Makanya di dalam judulnya Imam Bukhari itu babu rahmatin nas, sesama manusia. Di sini tidak memandang agamanya. Ya tanpa memandang agamanya di sini. Berdasarkan hadis-hadis yang dimuat oleh Imam Bukhari di sini, maka ditambahlah judulnya itu bab menyayangi sesama manusia dan binatang. Nah, kemudian di hadis yang ketiga kemarinnya, di hadis yang ketiga ini menunjukkan yang tadinya rahmat Allah itu maha luas. Rahmat Allah itu melingkupi segala sesuatu atau seluruh alam raya gitulah. Nah, Allah yang rahmat Allah yang melingkupi, meliputi, mencakup, berada gitu di seluruh alam raya. Artinya pada manusia, masa sih manusia enggak kebagian rahmatnya? Rahmat Allah itu ada di seluruh alam raya, artinya di seluruh ciptaannya. Nah, di antaranya nih ya, Rasulullah kan yang kemarin juga sudah kan ada seekor induk kuda yang mengangkat sebelah kaki belakangnya. Lama dia angkat, bukan tidak pegel gitulah katanya, bukan tidak pegel, tapi terus diangkat karena di bawah kakinya itu ada anaknya. Nah kenapa kuda bisa demikian? Kenapa kuda bisa, ekor kuda gitu bisa demikian mengangkat sebelah kakinya, tidak juga diturunkan karena di bawahnya itu ada anaknya. Mengapa demikian? Jawabnya itu karena rahmat Allah. Ya, kenapa kuda bisa demikian? Karena rahmat Allah. Artinya pada seekor kuda pun ada rahmat Allah, sehingga dengan rahmatnya itu kuda bisa bersikap demikian. Artinya kuda ini kan menyayangi anaknya. Ya, kuda itu kan menyayangi anaknya. Dia takut kalau menurunkan kakinya akan menginjak anaknya. Kenapa kuda bisa demikian? Ya itulah karena rahmat Allah. Itu salah satu contohnya ya, bahwa rahmat Allah itu meliputi, mencakup seluruh alam raya, seluruh ciptaannya.
Tak kuda bisa demikian, mengapa manusia tidak? Nah, kalau manusia gitunya di dalam bab ini nih oleh Imam Al-Bukhari nya, kalau manusia menyayangi itu artinya jangan hanya kepada anaknya. Imam Bukhari di sini kalau manusia gitunya bukan hanya menyayangi anaknya, tapi menyayangi sesama manusia, bahkan binatang. Nah, karena ya manusia lah khalifah di bumi. Jadi kalau manusia tidak menyayangi binatang, yang mau menyayangi mereka siapa? Seolah-olah demikian lahnya. Kalau manusia tidak menyayangi binatang, bahkan tidak menyayangi makhluk hidup lah itunya, nah yang mau menyayangi mereka siapa? Karena manusia itu Allah tetapkan sebagai pemimpin di bumi. Kan manusia itu adalah khalifah di bumi ini, pemimpin di bumi ini. Hanya karakter manusianya tean eta teh nu jadi manusianya yang asli nama. Ketika Allah mau menempatkan manusia di bumi itu kan malaikat mempertanyakan, apa engkau akan menempatkan di bumi itu yang hanya akan merusak dan mengalirkan darah. Nah, padahal dengan hadis ini artinya jadinya hadis yang kedua nih terutama nih ya, yang sangat menunjukkan artinya manusia itu harus mengasihi, harus menyayangi. Jangan seperti kuda yang menyayangi, ya yang katakanlah yang disayanginya itu hanya anaknya. Mun batur merek milu nyatu disikat, mun anak nama dilindungi. Ya kalau misalnya ya kuda lain gitunya yang mau makan diusir oleh induknya, tapi kalau anaknya dilindungi. Emangnya jelema rek itu manusia dengan kebudak nah wungkul. Nah, hadis ini menunjukkan bukan hanya dengan sesama atau bukan hanya kepada anaknya, tapi juga terhadap sesama manusia secara umum di sini tanpa melihat agamanya. Apalagi dengan hadis yang nomor 2, hadis nomor 2 ini menyayangi binatang. Artinya di hadis yang kedua orang itu merasa kasihan, merasa iba gitu terhadap seekor anjing yang sudah menggelepar gitunya menjeliti tanah karena kehausan. Dia sampai anggaplah mengorbankan diri, turun lagi ambil air dengan dia buka sepatunya lalu isi sepatunya dengan air, naiknya juga merayap. Dan sepatunya dia gigit gitunya lalu naik merayap keluar dari tempat air tersebut. Nah, ini artinya dia ada ini nih, berarti ada rasa gitunya kasihan, ada merasa kasihan, merasa iba itu terhadap seekor anjing. Padahal ya, ternyata Allah berterima kasih dan mengampuninya. Nah, hadis yang berikutnya sekarang nih. Anin Nu'man ibni Bashirin yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarol mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jasadi izashtaka udwan tada'a lahu sairu jasadihi bis sahari wal huma. Nah, ini hadis yang seperti ini disebutnya tasbih atau tamsil. Hadis yang Rasulullah sampaikan dalam bentuk analogi perbandingan gitunya, membandingkan apa dengan apa. Nih dari An-Nu'man bin Bashir, dia radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu melihat kaum mukminin, kamu melihat kaum mukminin, orang-orang yang beriman fi tarahumihim,
Nah, ini tarohum itu dalam hal saling. Ini kalau dalam bahasa Arabnya itu wazan tafa'ala, artinya saling, ya, dalam hal saling mengasihi, menyayangi. Nah, kamu melihat orang-orang yang beriman, kaum mukminin, dalam hal saling mengasihi, watawadihim, dan saling mencintai, wata'atufihim, dan dalam hal saling naon sebutnya teh empati, bersimpati lah kitunya, ta'atufihim. Tiga nih yang disebut oleh Rasulullah SAW. Kamu melihat kaum mukminin, orang-orang yang beriman, artinya di kalangan mereka, ya, di kalangan orang-orang yang beriman, di kalangan kaum mukminin, dalam hal saling mengasihinya, watawadihim, dan saling mencintainya, wata'atufihim, dan dalam halnya saling berempati, saling bersimpati dalam hal yang disebutkan tadi. Nah, Rasulullah membandingkannya seperti ini. Kama salil jasadi, ibarat satu jasad. Izashtaka aduan, apabila pada jasad itu ada salah satu bagian yang sakit, tada'a lahu sa'iru jasadihi, maka seluruh jasadnya itu akan akan ikut merasakan lah gitunya, akan ikut merasakan, tada'a lahu sa'iru jasadihi, maka seluruh bagian jasadnya itu akan merasakan bisahari wal huma, tidak bisa tidur dan demam. Padahal nu kasurana pan curug, nu kasarana curug panas tirisna, makanya nu panas tiris curug wunggul, nu hileuden, nu hileuden ramo gitu kan. Tetapi panas tirisnya disebutnya teh kalau biasanya kalau terkena infeksinya sebutannya, ya ada luka lalu infeksi, abses sampai bernanah, nu panas tirisna sawak-awak nu teu bisa sarena, sawak-awak emang nu teu bisa sare teh kan curugna wungkul. Panonna mah tibro we, ieu nu hileuden. Nu hileuden ya gitu, absesnya bernanah. Ini seperti ini Rasulullah menggambarkan. Kamu melihat di antara sesama mukmin, itunya dalam kelompok mukmin, dalam hal apanya? Satu, tarohumihim, nanti ada penjelasannya dari Ibnu Hajar Asqalani, kurang lebih ini terjemahannya demikiannya, dalam hal gitu saling mengasihi menyayanginya, watawadihim, dalam hal saling mencintainya, ini di antara sesama mukmin, ya. Dan itu tuhnya, dan dalam hal bersimpati, berempati di kalangan sesama mukmin itu Rasulullah menggambarkan seperti ini. Kalau ada satu bagian badan yang sakit, maka seluruh bagian jasadnya itu akan ikut merasakan. Tanya bagian dari di orang yang sok aya turut berduka cita. Dia sih yang sedang kena musibah, tapi tata menunjukkan empati gitu kan, menunjukkan simpati dengan mengatakan demikian lah gitunya. Artinya turut berduka cita itu ada seorang mukmin yang kena musibah. Nah, kita menunjukkan empati demikian, turut berduka cita, artinya saya juga ikut merasakan sedih, itu kan maksudnya. Tapi ulah lip service, ulah ngomong wunggul gitu teh, ari keur panggih mah dengan keluarga yang meninggal, beres tidaknya mah
selusiran dia udah hari di mana euy coba tadi itu kumaha sing bener kalau artinya betul selusurian hareureui kumaha ieu teh ikut berempati cakak udah ngarareuna bari dijaga keneh geura situ dina suasana anu eta keneh itu bener ikut berduka cita kumaha ieu teh selusurian deh ngarareuna gitu hareureui teh kumaha dalam suasana yang demikian teh harusnya kan ini gambaran dari Rasulullah ini kan disampaikan, makanya oleh Rasulullah itu ini disampaikan dalam bentuk naon tadi teh analoginya perbandingan, artinya ikatannya di antara sesama mukmin, ikatan di antara sesama mukmin bagaimana saling mengasihi di antara mereka itu gitulah luar biasa. Saling mencintainya luar biasa, kemudian berempati bersimpatinya gitu terhadap sesama mukmin itu luar biasa dibandingkan oleh Rasulullah seperti ini, seperti jasad. Kalau salah satu bagian jasad itu ada yang sakit, maka yang lain itu bukan apa disebutnya, jadi bukan basa-basi gitu, bersedih itu benar bersedih. Artinya nah ini benar, kalau seperti itu benar di antara sesama mukmin ini benar-benar itu sudah terbangun, terjalin itunya rasa tarohumnya, saling mengasihinya, saling menyayangi, saling berempatinya itu asli, bukan dibuat-buat. Coba ini apa gambaran dari Rasulullah di antara sesama mukmin itu seperti jasad. Nu hileudeuh mah curug, tapi penuh panas tiris awak-awak. Cek indung suku turut berduka cita. Kacurug sih nu hileudeuh mah. Teu apaleun sih pamun apaleun mangubaran ka mana moal lila. Aya spesialis namanya ngubaran curug. Curug kapek-pek. Dan nuki mah kudu apa memang seperti ininya, perbandingan seperti ini harus dipikir gitunya, redaksi yang seperti ini bukan hanya dipikirnya, ditafakuri, dipikiran, bukan hanya dipikir, ditafakuri, di apa namanya dirasakan. Ini Rasulullah sampai membandingkan demikian, seperti jasad. Yang sakitnya kan hanya di satu bagian, tapi ini disebutkan di sininya tada'alahu sa'iru jasadihi, maka seluruh jasadnya itu akan terpanggil lah gitunya, akan terpanggil untuk ikut merasakan bisa hari nepi ka teu sare eta walhuma demam. Ya, makanya kan lamun aya nu hileudeuh emang nu demam teh curugna wungkul. Ya kunaon rada haraneut teh cenah hileudeuh nah dicabak teh ieu na tarangna sigana mah curugna puguh deui si da eta sumber mah di dinya ari cabak curugna mah puguh deui nya baruh nya beureum nya panas begitu teh mun dicabak teh demam pasti, ternyata kan demamnya kan disebutnya menjalar. Nah ini perbandingan dari Rasulullah, badan yang lainnya itu anggaplah seolah-olah berempati, ya curugna panas ya milu panas tah itu kan ibarat yang lainnya ikut panas, curug na karunya eta keur nyerieun teu bisa sare eta curug teh kabeh milu teu sare berarti kan demikian. Itu aja gambarannya seluruh badannya lah jadi tidak bisa tidur. Ini diantara anak apalagi karena di hadis yang keempat nih ya, hadis yang keempat ini kan Rasulullah khusus menyebut ini di antara sesama mukmin. Kalau hadis di antara sesama manusia lahnya tanpa memandang agamanya, tadi hadis di hadis nomor 2 juga sudah terwakili. Hadis 2 juga sudah menjadi dalil untuk demikian.
melihat seekor anjing saja ada empati, bersimpati kan melihat seekor anjing dalam kondisi demikian. Nah, masa melihat manusia enggak? Apa karena seekor anjingnya itu muslim? Itu monyok itu. Banyak ya muslim tak ditolokan teh. Mun kitu mah eta sapi nanti Bali. Wah, Hindu berarti. Mun rek kurban ulah meuli sapi Bali. Hindu sia sapina cenah. Pedah ti Bali sapi milu agamana Hindu. Ya, saya kira dengan hadis yang nomor 2 kan untuk dengan sesama manusia, dengan hadis 2 juga sudah terjawab. Melihat seekor anjing dengan kondisi demikian itu karena itu timbullah rasa iba, kasihan, bersimpati, berempati dengan kondisinya sehingga ditolong dengan diambilkan air. Nah, masa dengan sesama manusia enggak? Tapi kalau khusus di antara sesama mukmin seperti ini, dalam hal tadinya tarohumihim wa tawadihim wa ta'atufihim, ini mungkin yang mulai luntur mungkinnya. Mulai luntur bahkan hampir hilang rasa empati, rasa empati sajalah, berempati, bersimpati, iba gitu kalau melihat sesama muslim kena musibah juga sudah nggak ada, boro-boro sampai kepada saling mengasihi, saling mencintai, sampai ya diibaratkan seperti di hadis ini, ibarat jasad. Bagian yang sakitnya betul hanya satu bagian di jasad tersebut, tapi tidak bisa tidur dan demamnya itu seluruh jasadnya. Jadi bukan basa-basi ya kalau mengatakan turut berduka cita. Ya, turut berduka cita gitu udah bahasa Sunda itu ngiring naon teh. Tapi aku ngiring binga. Kamu ngiring raos mah. Pokoknya ngiring binga. Jadi kita datang nuker ke papatenan. Ada satu keluarga di situ yang meninggal. Jadi ngaturkeun dia ngiring binga. Salah pok berarti ngiring binga beneran. Maksudnya turut berduka cita, ikut berduka. Kalau benar rasa yang sesungguhnya sedihnya itu asli, artinya makanya bukan sekedar basa-basi itu yang disebut turut berduka cita, itu artinya benar-benar ikut merasakan sedih, tapi itu tidak bisa dipaksakan sebetulnya. Itu akan terbangun dengan sendirinya, tak sesuai dengan kadar keimanannya. Nah, sekarang kita nih lihatnya penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani nih tentang hadis yang keempat ini. Nyatarol mu'minin fi tarohumihim. Di antara ini nih yang mengomentari, di antara yang memberikan penjelasan tentang hadis yang nomor 4 ini dengan analogi seperti tadi, kan analoginya ini luar biasanya. Bagaimana ikatan di antara sesama mukmin itu? Bagaimana nih ikatan di antara sesama mukmin dalam hal yang 3 tadi, saling mengasihi, saling mencintai, dan bersoal empati, bersimpatinya lahnya. Oleh Rasul kan digambarkan seperti jasad yang nuka cugak, muncul orang punya nuka cugak pada pal suku, anu haneutna sawak-awak. Tah gitu kita menggambarkan ini kan luar biasa. Jadi bukan basa-basi. Cek panon gitu, kasuku anu kacugak turut berduka cita. Panon tak ngomong gitu. Terus ceuli ngomong gitu di kana suku nu kacugak teh turut berduka cita.
Tapi nu panas, nu nyeri, nu nyanyautan didinya we bungkul panonna mah tibra sare. Mau bohong murun ngomong gitu tadi teh panon teh tibra we panonna mah geuningan waktu sare mah. Padahal suku nama teh sare nyanyautan. Kan suku namanya gitu nyeri, dia merasakan sakit bagian yang lukanya. Ya ima panon culi gitu irung leungeun gitu semuanya darah datang gitu ngalayan suku turut berdukacita. Tapi waktu sare masing-masing gitu tibra. Ini makanya luar biasa nih ya lu kieu mah kudu dirasakeun gitu teh. Padahal di jasad itu kan dari sebutlah dari ujung rambut sampai ujung kaki kan terdiri dari banyak bagian. Ada kepala juga terdiri dari ada matanya, ada hidungnya dan sebagainya. Nah seluruh anggota badan itu ikut bersimpati, ikut berempati, ikut merasakan sampai kepada tidak tidur. Semuanya tidak tidur. Dah suku nanti sare nyerieun suku teh. Artinya anggaplah kan yang merasakan sakitnya itu bagian yang lukanya karena kecugak. Pente sare nama kabeh, semua anggota badan ikut tidak tidur. Ini analogi yang luar biasa dari Rasulullah ini. Nah inilah yang mestinya artinya yang mestinya terbangun di antara sesama mukmin. Jadi kenyataannya gitu di antara sesama mukmin teh malah ada artinya ada yang sampai seperti ini. Padahal dengan sesama mukmin, tapi sikapnya malah bahagia ketika melihat saudaranya celaka dan sedih atau merasa tidak enak ketika melihat saudaranya bahagia. Nah, dengan sesama mukmin itu malah demikian. Hasud artinya ada hasud itu malah dengan sesama mukmin. Sangat jauh nih dari apa yang digambarkan. Jadi kalau bisa dibuat tahapan itunya. Anggaplah yang paling rendah itu untuk tumbuhan. Lebih dari itu, di atasnya hanya rasa mengasihinya terhadap binatang. Di atas itu sesama manusia, di atas itu sesama mukmin. Ya rasa saling mengasihi, menyayangi, berempati dengan sesama mukmin ini harus yang tertinggi dibandingkan dengan sesama manusia. Di bawah manusia kan binatang, di bawah itu tumbuhan. Nah terhadap sesama mukmin ini lebih karena ini tadinya keterikatannya, kekaitannya itu atau yang mengikat mereka itu. Kalau bahasa Al-Quran kan Al-Quran sudah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sesama mukmin itu adalah saudara. Tajeng dulur meureun kudu kitu atuh. Ya dengan saudara kan mestinya demikian. Dan ikatan saudara yang ikatannya yang keimanan itu sebetulnya yang tertinggi karena ini ikatan persaudaraan yang ditetapkan oleh Allah. Ya, kalau tadi akhirnya sesama orang tua kepada anak atau sebaliknya atau diantara sesama saudara itu kan sudah terbangun gitu rasa mengasihi menyayangi tanpa agama. Orang kafir juga kan demikian. Berarti ini kan nilainya belum nilai keagamaan yang ditetapkan oleh Allah. Itu hanya saling mengasihi menyayangi berdasarkan naluri gitu mah. Karena orang kafir juga ada di antara mereka saling mengasihi menyayangi di antara anggota keluarga. Lebih dari itu juga menyayangi sesamanya, tapi itu tidak bernilai agama. Nah, kalau sudah bernilai agama,
inilah dalilnya. Nomor dua tadi artinya ya, menyayangi binatang itu ternyata seperti ini. Apabila menyayangi binatang itu Allah berterima kasih dan mengampuni dosanya. Artinya sekarang ini menyayangi binatang pun itu sudah bernilai agama, bukan hanya berdasarkan naluri. Nah, apalagi saling mengasihi, menyayangi di antara sesama mukmin yang digambarkan oleh Rasulullah itu seperti jasad tadilah ya, gambarannya demikian. Nah, salah satu nih yang menjelaskan hadis ini Abu Jamroh. Ya, Abu Jamroh ini penjelasan Abu Jamroh ini dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang kamu melihat di antara sesama mukmin dalam hal tarohumihim tadinya, dalam hal saling mengasihi menyayanginya itu sampai digambarkan demikian seperti jasad. Ya, yang demikiannya tadi wal muradu man yakunu imanuhum kamilan. Nah, makanya saya katakan ini tergantung dari kadar keimanan. Ya, tergantung dari kadar keimanan yang akan bisa seperti ini. Jadi kalau disebut turut berduka cita itu asli itu merasakan sedih, bukan hanya sekedar basa-basi, sekedar untuk menghibur gitulahnya, bukan sekedar demikian, aslinya betul-betul merasa sedih karena sesama saudara seimannya, karena saudara mukminnya kena musibah. Jadi benar-benar disebutnya itu mun itu demam, saya juga demam. Kalau orang itu tidak bisa tidur, saya juga tidak bisa tidur, sampai demikianlah itunya. Man yakunu imanuhu kamilan, ini baru bisa demikian itu apabila keimanan seseorang itu sudah sempurna. Kalau yang imannya masih rendah mah bisa jadi malah sebaliknya seperti yang tadi, melihat saudara sesama mukminnya mendapatkan rezeki, mendapatkan anugerah sehingga dia berbahagia, kita malah merasa nggak enak. Ya, ketika saudara sesama mukminnya mendapatkan rezeki, mendapatkan anugerah, mereka dialah katakannya saudara sesama mukminnya itu mendapatkan kegembiraan, mendapatkan kenikmatan karena diberi sesuatu oleh Allah. Urang nu tengeunah, urang nu gering, da tibalik da kudu mah ngiring bingah, tadi dinya ngiring bingah mah kuduna. Terus malah kasakusuk, wah si eta muli anu, wah duit lagi menang anu gitulah dan sebagainya, munyung punyung boga dua gitu teh lah paling ge. Lalu disebarkanlah kebohongan untuk menjatuhkan orang itu. Nah, kenapa dengan sesama mukmin malah seperti ini? Ya, kenapa dengan sesama mukmin itunya malah demikian? Berarti tetap nih kalau berdasarkan penjelasan dari Abu Jamrohnya yang dari komentarnya di sini, yang dimaksud sesama mukmin yang tarohumnya tawaddunya tadi tawaddunya bukan tawadu, beda tulisan sih kalau bahasa Arab mah. Rasa saling mencintainya, saling empati yang demikian itu. Nah, kalau imannya sudah sempurna baru bisa demikian. Nah, kalau imannya sempurna, kalau imannya bulat, nah, kalau imannya masih rendah, bahkan sangat rendah malah sebaliknya seperti yang tadi. Padahal dengan sesama mukmin, tapi ketika melihat saudara sesama mukmin itu celaka, dia malah merasa puas. Atau nita gitu nih oleh batur cilaka teh. Dan sebaliknya ketika saudara sesama mukminnya itu mendapatkan kenikmatan, anugerah, merasakan kegembiraan, dia malah merasa nggak enak dan berusaha untuk merusaknya, berusaha untuk menghilangkannya.
Yang demikian sih sebetulnya itu kena, berartinya kalau demikian itu kena oleh penyakit hasut. Nah, hadis yang ini sejalan sihnya dengan yang ini nih, dengan hanya bagaimana mestinya, mungkinnya sebutannya bagaimana mestinya gitu antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya, harusnya bagaimana ya, seperti hadis ini ibarat satu jasad. Nah, ada hadis yang ini nih oleh Imam Bukhari, itu hadisnya riwayat Bukhari juga, oleh Imam Bukhari dibahasnya, ditempatkannya dalam Kitabul Iman. Kalau di Sahih Bukhari nya pembahasan tentang iman itu di awal itu Imam Bukhari membahas iman. Nah, di antaranya hadis yang ini, yang la yu'minu ahadukum, berimannya hadisnya pun la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini kayaknya, maaf ya kalau saya katakan, banyak yang salah arti, salah mengartikan. La yu'minu ahadukum, kalau terjemah harfiahnya tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum yuhibba, hatta yuhibba, dia mencintai. Ini kalau terjemah harfiahnya ya, tidaklah beriman seorang dari kalian sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Di situ ada yang ada yang salah. Kalau menurut bahasanya begini, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya. Tadi diartikan demikian ya, hatta yuhibba li akhihi, redaksi hadisnya demikian. Kalau diterjemahkan seperti yang tadi, mencintai saudaranya itu hatta yuhibba akhohu tanpa li, hatta yuhibba li akhihi. Kalau mencintai saudaranya, mencintai orangnya gitunya, itu yuhibba akhohu. Langsung jadi maf'ul bih, sorry geus kana bahasa Arab balieur naon eta teh. Lam di situ huruf jar, maknanya milik kepunyaan, milik kepunyaan. Jadi maknanya dengan, kalau yang tadi diterjemah tidaklah seorang dari kalian itu beriman sebelum dia mencintai saudaranya. Nah, ada yang terlewat itu li-nya hilang. Padahal milik berarti milik saudaranya. Kama yuhibba li nafsihi, milik dirinya. Sebagaimana, jadi maknanya hadis itu seperti ini. Tidaklah seseorang itu beriman sebelum dia merasa bergembira li akhihi, dengan apa yang dimiliki oleh saudaranya. Eta ngiring bingah disebut nanti. Ketika sesama saudaranya itu mempunyai sesuatu, dia merasa bergembira karena saudaranya memiliki sesuatu itu gitu ya. Rasa gembiranya itu seperti kalau sesuatu itu menjadi miliknya. Tetap hilang terjemahnya, jadi salah, itu menjadi salah. Kalau itu kan ke orangnya langsung. Tidaklah beriman seseorang sebelum mencintai saudaranya. Kenapa jadi saudaranya? Dia memiliki saudaranya. Karena redaksi hadisnya itu yuhibba li akhihi. Nah, maksudnya kalau melihat saudaranya itu memiliki sesuatu, dia merasa
bergembira. Seperti apa rasa gembiranya? Seperti kalau sesuatu itu menjadi miliknya. Nah, contohnya misalnya kalau melihat saudaranya beli motor baru, misalnya beli motor baru, kira-kira saudaranya itu perasaan gembiranya memiliki motor baru seperti apa? Ya kira-kira gitulah, saudaranya itu memiliki motor baru. Kita bisa membayangkan kan, bunga pisan benerannya karena memiliki motor baru. Nah, kita itu merasakan gembira, ikut tak eta ngiring binga. Kerasa kita ini merasa jadi ikut bergembira. Rasa gembira yang dirasakan itu seperti kalau motor itu, nah gitu, seperti kita memiliki motor baru, tak kudu nepi ka kitu. Iya tiapa, berarti kan sejalannya dengan hadis ini. Kata hadis Nabi itu banyak yang mengartikan demikiannya, mencintai saudaranya bukan mencintai milik saudaranya. Jadi nu tadi teh kalau mencintai saudaranya, saudaranya ini kan jadi maf'ul bih atau objeknya, yang dicintainya kan saudaranya. Kalau li akhihi, yang menjadi objeknya itu adalah sesuatu yang menjadi milik saudaranya, tidak disebut, artinya umum, ya apa saja yang bisa yang dimiliki oleh saudaranya. Makanya contohnya misalnya demikian, melihat saudaranya beli motor baru, nah di urang ngadeun teu ngeunah si eta aing geus meuli motor deui euy. Kemesan euy. Tah eta mah bener we pas jelemana teh digores ku paku eta cetna teh mangkaning motor anyar keneh. Kempesan gitu tah. Jauh atuh eta mah dari nu yang ini nih ya. Mengasihi dengan bukan hanya mengasihi, di hadisnya pun kan ada 3. Tarohumuhum, tawaduhum, wa ta'atufuhum. Itu ikatan gitunya, kaitan di antara sesama mukmin itu. Di hadis tadi lah barusannya itu juga bisa dijadikan penjelasnya untuk memaknainya. Tidaklah beriman artinya tidak sempurna, jauh dari sempurna keimanan seseorang kalau belum bisa demikian, belum muncul, artinya itu akan muncul dengan sendirinya. Itu imannya yang mendorong, itu imannya yang memunculkan. Tidaklah sempurna, jauh dari kata sempurna iman seseorang sebelum merasa bergembira karena sesuatunya, karena saudara sesama muslimnya itu memiliki sesuatu, di mana rasa gembiranya itu bahkan gitunya, rasa gembiranya itu sebesar seperti kalau sesuatu yang dimiliki saudaranya itu dimiliki oleh dirinya. Kan itulahnya contohnya, lihat saudaranya beli motor baru, kita ini gembira, otomatis ya muncul rasa bergembira melihat saudara sesama mukminnya memiliki motor baru. Bukan direkayasa, bukan dipaksakan. Kalau iman sudah sempurna mah muncul otomatis, rasa gembira itu akan muncul dengan sendirinya. Itu mah iman nu ngadorongna ge. Dia merasa bergembira ketika melihat saudaranya memiliki sesuatu, di mana rasa gembiranya itu seperti kalau motor itu gitu kan menjadi miliknya. Gak bayangkanlah kalau bagaimana kita merasa bergembira ketika memiliki motor baru, tak kudu nepi ka kitu, sempurna iman teh baru. Kalau sebaliknya mau parah berarti kan, kalau sebaliknya
melihat saudaranya beli motor baru teh jadi urang nu nyeri beteungna, urang nu rieutna, urang nu geringna. Rugi-rugi teuing hirup teh batur nu ngeunahna urang nu geringna itu. Rugi atuh hirup kitu mah batur mah ngeunah boga motor baru. Urang nu teu bisa sarena. Jadi gitu kan kurang sare teh urang nu teu sarena jadi urang nu geringna ieu teh. Rugi lagi 2 kali eta teh kakara aku fisikna nepi ka teu bisa sare nepi ka nyeri beuteung seueul ningali batur menang milik teh cek urang Sunda mah seueul ningali batur menang milik teh rugi eta teh kakara fisikna can dosana. Yo artinya ya berlipat lah gitunya ya nanti kerugiannya. Coba kalau benar-benar gitu yang tadi pun bukan rekayasa yang disebut iring bingah turut berduka cita dengan sesama mukmin itu akan didorong oleh ya memang ada rasa yang ini tadi tarohumihim wa tawadihim wa ta'atufihim di antara sesama mukmin demikian. Ya anggaplah kalau anjing rek paeh wae kita punya empati masa dengan sesama mukmin. Makanya tadi kalau dengan sesama mukmin itu di tahapan yang paling tinggi. Ini malah di tahapan yang paling tinggi silih cekekna teh silih cekek, silih dengkek, silih ledot, silih bobotkeun teh. Wah dengan sesama mukmin geuning kitu nanti. Ya gitu kan sampai ada definisi hasud begitu. Definisi hasud itu itunya dia ada keinginan di dalam dirinya supaya anugerah kenikmatan yang didapat oleh orang lain itu hilang, rusaklah minimal. Tah nih batur menang milik orang nu seueulna ieu teh, urang nu nyeri beuteungna, urang nu rieutna, tuluy teu bisa sare gering we. Kudu ka dokter ngaluarkeun duit ya, kan rugi. Jadi awak rusak, coba kudu keluar biaya, kunaon atuh ieu teh gering teh. Nasteung asalna mah tina eta tah nasteung itu ningali sesama mukminnya meuli meuli motor deui nu anyar si eta gitu. Oh, kalau dalam pembahasan hasud mah masalahnya tidak sampai di sana. Secara tidak langsung orang ini ya yang demikian dia menuduh ya secara tidak langsung ya dia menuduh Allah tidak becus ngatur rezeki, bener nggak? Batur deui iraha batur siga urang itu batur deui nya seolah-olah kan kepada Allah kan menuduh demikian. Ari Allah ngatur rezeki itu teh balik ka batur we hayo balik atuh ngatur rezeki teh ka Allah gitu. Cek Allah digaplok sia ku aing moal dibere deui sia bener beuki ripuh. Tah eta teh di kalau demikian secara tidak langsung dia menuduh Allah tidak becus ngatur rezeki, pan eta teh dosa besar itu teh. Dan kalau sudah demikian maka ketaatannya akan berkurang. Eta mah akan terus mengikis ketaatannya. Lantaran dak kitu ka Allah nage nyari urang rek iraha atuh direzekianana ka batur deui nepi ka nasteung nepi ka kitu nepi ka seueul nepi ka gering tuluy ka kudu diubar kabobolan tungtungna mah. Nah ini kalau yang imannya sudah sempurna ya iyalah ininya yang seperti ini nih. Apa tadi ini penjelasannya yang dikutip oleh Abu Jamroh. Nah kemudian sedikit ini tentang bahasa Arab sih ininya apa sih bedanya tarohumihim tadi tanya tawadihim ta'atufihim. Mungkin kalau bahasa kitanya serupa tapi tak sama lah gitunya. Pokoknya ini ikatan gitunya. Bagaimana kuatnya, bagaimana bukan hanya kuat tapi ini dalam hal yang positif gitu, dalam hal yang baik. Ikatan dengan sesama mukmin itu
tiga kata tadi kadang-kadang itu serupa tapi tak sama teh, kadang-kadang dengan arti ya yang samalah pokoknya. Ini menunjukkan ya bagaimananya rasa persaudaraan seperti yang di Quran tadi kan, yang Al-Quran sudah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, sesama mukmin itu saudara. Normalnya atau galibnya biasanya gitu kan, kalau di antara saudara ini kan ada rasa saling mencintai, saling mengasihi, berempati. Tak kadang-kadang mah sama lah maknanya. Nah kalaupun atau bukan kalaupun, nah kadang-kadang berbeda. Nah kalau tarohumihim itu fal muradu bihi an yarhama ba'duhum ba'dun bi akhwatil iman, yaitu rasa saling mengasihi satu sama lainnya itu nah dengan landasan saudara sesama, dengan landasan seiman, itulahnya dengan landasan keimanan. La bisababin syai'in akhor, bukan karena hal lain. Ya, saling mengasihinya itu dengan landasan atau karena iman, bukan karena alasan yang lain. Bahkan ini bisa terjadi di antara senasab orang tua dengan anak. Kalau rasa mencintainya karena iman itu nilainya tinggi, beda dibandingkan dengan naluri. Orang tua mencintai anak, iya pasti ya, anak kepada orang tua iya itu berdasarkan naluri. Tapi kalau rasa mengasihi menyayanginya itu landasannya itu dengan keimanan, nah inilah yang dimaksud oleh hadis tadi, nilainya tinggi. Makanya di tahapan yang teratasnya kalau rasa mengasihi menyayanginya itu dengan landasan keimanan. Ini terjadi dengan siapapun, artinya lepas dari apakah ada ikatan nasab, saudara, itulah orang tua anak, suami istri, adik kakak, sepupu dan sebagainya lah. Misalnya keluarga, kalau tarohumihim saling mengasihi di antara mereka itu dengan landasan iman, bukan dengan sebab yang lain. Nah, kemudian makna yang disebut apa aja yang tadi yang kedua tanya tawadihim, yaitu at-tawasulul janibul mahabbatu ziwaru watahadi. Yang dimaksud adalah saya bahasa urang na ieunya. Ya, intinya kalau tawadu itu saling mencintai, saling tahadi itu saling menunjukkan, saling memberi hidayah gitu, saling memberi hidayah artinya menunjukkan kepada yang benar, ya saling mencintainya dan saling menunjukkan kepada hal yang benar. Makanya bisa diartikan ketiga-tiganya itu ikatan di antara sesama mukmin yang kuat itunya ini dalam hal yang positif, dalam hal yang benar. Ya sampai kepada hal seperti ini, saling mengingatkan, disebutnya saling memberi hidayah lah gitunya, saling memberi hidayah, artinya saling mengarahkan kepada hal yang benar. Ini juga tetapnya tadinya yang seperti ini pun mengalahkan rasa saling mencintai karena hal yang lain. Apakah hubungan saudara misalnya? Ini yang tertinggi ini ya, mengalahkan alasan yang lain. Mengalahkan mengapa saling mencintai karena seiman. Ini mengalahkan mencintai karena yang lain. Kemudian ta'atu fihim, tadilahnya maknanya i'anatu ba'dihim ba'don, sampai kepada saling tolong menolong di antara sesama mereka, sama dengan landasan iman. Ini gitu nanti. Ya dengan landasan itunya dengan landasan iman tetap.
Nah itunya tiga maknanya disebutnya serupa tapi tak sama. Ya kadang-kadang ya samalah, artinya pokoknya terjadi ikatan tadinya saling mengasihi, mencintai dan semuanya dengan landasan keimanan. Kemudian yang terakhir nih satu laginya, pada riwayat Muslim, di dalam hadis riwayat Muslim dengan redaksi yang lain agak berbeda, al mu'minuna, kaum mukminin jamaah nih ya, al mu'minuna, orang-orang yang beriman itu karojulin wahid, seperti satu orang, kalau tadi jasadnya. Seorang mukmin itu orang-orang yang beriman itu seperti satu orang, karojulin wahid, ya seperti satu orang. Izashtaka ra'suhu, apabila terasa sakit di kepalanya atau apabila sakit kepala, tada'alahu sairul jasadi bilhuma wassahari, maka yang lainnya akan terpanggil, akan ikut, seluruh jasadnya akan terpanggil, akan ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Ya agak-agak beda lah ya. Kalau isinya sama, yang barusan ini ada di riwayat Muslim ya dengan redaksi demikian. Sesama mukmin atau kaum atau orang-orang yang beriman itu ibarat satu orang laki-laki misalnya, di mana apabila dia sakit kepala maka seluruh badannya itu akan ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Jadi nutu sare itu lain panona wunggul gitu tah, tadi itu seluruh jasanya juga tidak bisa tidur. Ainu hileuden mah curug, ainu teu ka kantor. Emang curugna wunggul nu gering gitu. Nu sajana mah ka kantor curugna tinggal gede lah. Kabeh panteu ka kantor alasanna hileuden. Alasanna teh pan kacugak. Panut hari itu ke kantor teu ka sakolana mah kabeh panjang awakna teh itu analogi itu luar biasa itu teh dari Rasulullah teh. Yang sakit hanya satu bagian, seluruhnya kan tidak bisa pergi, kan seluruhnya kan tidak bisa berangkat. Itu karena berempati, bersimpati benar-benar gitu, kalau ikut merasakannya itu benar-benar gitu. Kalau sedihnya benar-benar sedih, kalau gembiranya benar-benar gembira. Ketika sesama mukminnya merasa sedih, benar sedihnya, bukan direkayasa. Ini bukan direkayasa, bukan dibuat-buat, bukan dipaksakan merasa sedih. Nggak bisa, rasa mah nggak bisa demikian. Kalau yang didorong oleh keimanan itu akan muncul dengan sendirinya karena ikatan yang tadinya, karena ikatan iman gitunya, karena ikatan yang terikatnya itu dengan keimanan. Ini yang paling tinggi. Ikatan lah gitu, ikatan atau hubungan antara seseorang dengan orang lain itu, nah ini ikatan ini yang bernilai paling tinggi. Mau diantara saudara senasab ataupun dengan orang yang tidak senasab, tidak sedarah, tapi kalau seiman, ini yang dulu lah diantaranya yang dicontohkan nih. Disebutnya itu mu'akhot teh duduluran itulah mu'akhot teh persaudaraan, dipersaudarakan. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu memuakhotkan, tadinya mempersaudarakan antara satu dari Ansor, Muhajirin, satu dari Ansor, satu dengan satu nih ya. Contohnya Salman Al Farisi dari kaum Muhajirin, Abu Darda dari kaum Ansor. Jadi dulu ya, lebih dari adi lancek, lebih dari adik kakak, karena ikatannya ikatan
Ikatan iman disebutnya ini bahasa di Indonesia kan lahnya dimuakhotkan, dipersaudarakan antara satu orang dari muhajirin, satu orang dari Ansor. Yang saya ingat cuma itu nih, antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Benar itu terjadi. Nah, apa yang disebutkan sampai kepada saling mengarahkan, saling menasehati. Di antara kejadiannya kan waktu Salman Al-Farisi berdatang ke rumah Abu Darda, dia tidak mendapati Abu Darda di rumahnya, yang ada istrinya, dan melihat penampilan istrinya. Abdurrahman Salman Al-Farisi itu sampai terbelalak gitu ya. Burinil pokoknya teka urus teka ari maneh boga salaki teh ka mana salaki maneh ya si akang di ditu da kumaha situ di masjid deh cenah di masjid deh ibadah geroan gak dia. Setelah datang kemudian Ummu Darda masak mau menyuguhi ini Salman Al-Farisi. Kemudian Salman Al-Farisi malah yang Abu Darda mah cicing weh. Cek Abu Darda teh cek kata Salman Al-Farisi, "Ayo kita makan." "Saya saum." "Aduh, aing ieu mah ye." "Buka semua mau dahar situ buka mah." "Buka," tak Abu Darda. "Saum naon atuh bari lagi di poe Salasa." Iya Salasa, iya saum modal. Naon deui nya ya sahabat saum modal. Sahabat juga saum modalnya. Itu. Saya gak akan makan kalau kamu tidak buka. Buka, akhirnya makan bareng. Ternyata Salman Al-Farisi tidur saat itu di sana. Tidurnya yang Salman Al-Farisi Abu Darda sama istrinya dibiarkan. Ketika tidurnya dengan Salman Al-Farisi baru jam berapa bangun, mereka mana sih? Mau sholat malam? Oh ya kieu, sareheula. Kayak atuh cenah meni. Rupanya Abu Darda biasa demikian kalau sholat malam entah dari jam berapa sampai jam berapa. Makanya kata Salman Al-Farisi baru jam segini sholat malam. Biasanya Abu Darda lebih ke menjelang subuh teh. Berarti sangat lama sholat malamnya. Nah ini Salman Al-Farisi jam segini tidur dulu. Tidur nurut teh kak dulur teh. Tidur kemudian bangun lagi mau kemana? Ya mau sholat. Acan weh kieu sare-sare. Tidur lagi yang ketiga kalinya bangun tah sok banyak sholat malam jam 7:30 lebih ke jam 7:30 atau kira-kira tuh sholat malam jabah isuk nanti saum Abu Darda mah. Nah ini terjadi dimuakhotkan ikatan diantara ini khusus kayaknya khusus nih dipersaudarakannya oleh Rasulullah. Padahal Salman Al-Farisi orang Persia, orang Iran, Abu Darda kaum Ansar orang Madinah, tapi jadi saudaranya luar biasa. Nah sampai kemudian kan dinasehatilah oleh Salman Al-Farisi. Kenapa gitunya tadinya? Ya kenapa aku melakukan demikian? Rasulullah bersabda, "Inna lillahi alaika haqqon." Sesungguhnya atas kamu ada hak Allah yang harus kamu penuhi. Inna li ahlika alaika haqqon, untuk istri kamu, keluarga kamu ada hak yang harus kamu penuhi. Inna li jasadika, untuk badan kamu juga ada hak yang harus kamu penuhi. Lamun siga bieu salat malam sepanjang malam, besoknya saum. Terus besoknya salat malam sepanjang malam saum deui. Tipes atuh saminggu ge kitu mah meureun bong teh mau kuat berapa lama. Makanya diantaranya innali jasadika, untuk badan kamu juga ada hak. Nah, tapi inilahnya yang terjadi di antara mereka berdua, padahal nggak ada hubungan darah, bukan adik kakak, bukan orang tua dan anak, tapi dipersaudarakan oleh Rasulullah karena keimanan ini di posisi tertinggi, mengalahkan tadinya saling mengasihi menyayangi dengan alasan yang lain.
Ini hadis ketiga luar biasa aninya yang isinya dari apa namanya tadi, bentuknya itu tamsil bahasa Arab nama. Bentuk redaksi hadisnya itu analogi perbandingan. Ya, yang membandingkan yaitulah tadinya bagaimana yang terjadi di antara sesama mukmin, di antara kaum mukminin, ibarat jasad. Satu bagian yang sakitnya tapi semuanya ikut merasakan.